Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jimin. Meski sudah lansia, tubuhnya masih sangat bugar. Bahkan, Jimin masih kuat berlari sejauh 7-8 km dengan baik. Sejak muda, dirinya memang suka berolahraga. Bahkan, ketika masih sekolah, ia sudah mengantongi sabuk hitam taekwondo. Namun mengingat usianya sudah tak lagi muda, porsi olahraganya pun sudah jauh berkurang. Tapi ini tidak menghalangi Jimin untuk hidup lebih sehat. Apalagi beberapa tahun terakhir, kadar kolesterol dan gula darahnya sempat tinggi. Saya mengalami hipertensi tinggi, kolesterol tinggi, dan gula darah tinggi. Kolesterol di atas 200, gula mendekati angka 200, tensi 169. Ia sadar, dulu pola makannya memang tidak terkontrol. Apalagi kalau sudah dihadapi dengan makanan yang gurih dan berlemak. Secara khusus penyakit yang kita rasakan sebenarnya tidak ada, paling hanya yang suka itu di punggung pegal-pegal, itu aja yang kami rasakan itu. Yang paling kami takutkan itu kalau udah kolesterol tinggi, tensi tinggi, terjadinya stroke. Tetapi hari ini di Go Healthy, ia hadir dengan kondisi kesehatan yang jauh lebih baik. Kira-kira apa rahasianya untuk bisa kembali sehat, bahkan ketika ia sudah lansia? Mari kita simak sampai akhir. Rasanya dalam perjalanan karir saya sebagai pembawa acara televisi dan juga Master of Ceremony, setiap kali saya ketemu dengan orang, saya tanya apa hobinya. 90% menjawab jalan-jalan. Jadi saya bisa asumsikan Anda yang nonton Go Healthy, hobi juga jalan-jalan. Apalagi menikmati keindahan alam Indonesia. Pantai, pegunungan, udara segar, semua akan jauh lebih berkesan kalau kita jalan-jalan, badan kita tetap sehat. Apalagi di masa pensiun, pemirsa. Harusnya jadi waktu paling pas untuk menikmati kehidupan ini, termasuk keindahan alam yang ada di Indonesia. Tapi kalau sakit-sakitan, wah repot. Banyak yang bisa tertunda. Oleh sebab itu, saya ingin ingatkan, pemirsa, jaga kesehatan Anda sekarang juga. Supaya masa tua Anda nanti tetap aktif, bahagia, dan masih bisa berpetualang. Sendirian maupun bersama keluarga. Jadi, narasumber saya ini pemirsa, dulunya waktu aktif sebagai ASN di Kementerian Pariwisata. Tapi waktu beliau aktif di Kementerian Pariwisata, hobinya jalan-jalan. Kita sambut, inilah dia, Pak Jimin. Nama beliau Jimin, pemirsa. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali ketemu Bapak di masa Bapak pensiun ini. Terima kasih sebelumnya, Pak. Pertama untuk waktu, yang kedua terima kasih buat jasa-jasa Bapak selama melayani negara kami, negara kita ya, di Amin. Kementerian, Pak. Tapi Pak Jimin sudah tidak aktif, pemirsa. Beliau sudah pensiun kira-kira 4 tahun yang lalu ya, Pak ya? Siap. Sekarang di usia 62, masih sehat. Beliau adalah salah satu orang yang mementingkan kesehatannya. Jadi pakai teknologi laser. Teman diskusinya hari ini ada Mbak Anita dan juga ada Mas Yo. Gimana kabar kalian berdua? Sehat Bang Kabar Coki. baik. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga ya. Emang dulu pernah punya masalah kesehatan apa? Sampai Bapak berkenan diundang kemarin.
Siap. Jadi waktu itu saya sedang olahraga, terutama hari Jumat itu ada aerobik di kantor. Itu mengalami tiba-tiba pusing dan ngos-ngosan, cepat lelah. Ini waktu Bapak masih aktif? Iya betul, waktu masih aktif. Terus? Hingga terjadi pas lagi ada aerobik Jumat, itu ada masalah itu, sehingga kami kebetulan di kantor kan ada dokter juga ya. Itu cuma tensi kalau kantor kan, hanya fasilitasnya itu. Iya. Hasilnya? Hasilnya itu tensinya tinggi. Oh, berapa Pakai Pak? tensinya hampir 200 waktu itu. Bapak Tapi Tinggi sekali. hebatnya saya tidak terasa sampai sakit biarpun tensinya tinggi. Itu kata dokter, katanya itu yang bahaya Pak. Bapak tahu nggak sebutan hipertensi? The silent killer, pembunuh diam-diam, Pak. Iya, Ya, itu begitu kan. memang. Sehingga kami pulang besoknya ke lab. Ternyata kolesterolnya juga tinggi, gula darahnya juga tinggi. pemirsa, saya mau ingetin lagi. Tadi ada pernyataan Bapak, dibilang hebatnya saya, nggak ngerasa apa-apa, 200. Pak, nyuwun sewu dengan segala hormat. Banyak kawan-kawan kita Pak yang merasa nggak ada tanda-tanda nih. Tensi Betul. udah 180, 200. Betul. Tiba-tiba kena stroke. Benar. Ya, karena nggak ada peringatan ya Mbak Nita. Benar sekali Betul. Bang Coki. Jadi memang Bapak nih dengan kondisi Bapak yang ambang nyerinya tinggi. Ambang nyeri tiap orang beda-beda pemirsa. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau yang rendah sedikit-sedikit berasa sakit. Nggak nyaman, nggak bisa jalan. Semuanya sensitif berasa. Kalau Bapak ini biasanya udah parah baru terasa. Contohnya nih Pak, 200 tuh udah hipertensi emergency. Udah deket, mohon maaf Pak, ke komplikasi stroke, serangan jantung, gagal ginjal loh. Bapak baru tahu saat itu Bapak 200 atau sebelumnya sudah tahu Bapak ada hipertensi? Belum pernah. Nggak pernah cek apa memang baru pertama? Memang belum pernah ada terasa. Jadi nggak pernah medical Nggak check up pernah, juga? nggak pernah. Nah loh, jangan tunggu terasa apapun baru melakukan medical check up. Badan kita ini memerlukan pemeriksaan, tidak bisa dengan perasaan. Pemirsa, itu cerita masa lalunya Pak Jimin. Jadi kita sepakat bahwa masa lalu yang buruk maunya kita tutup saja Pak. Karena beliau mengambil tindakan di masa lalu untuk mengubah masa depannya. Yaitu dengan rutin mengubah pola hidup menjadi ke pola hidup sehat ditambah dengan teknologi laser. Dalam kurun waktu tertentu Bapak mengalami perubahan-perubahan kesehatan ke arah yang lebih baik sejak pakai teknologi laser. Siap. Tolong ceritakan Pak sama kami dan masyarakat juga perlu tahu ini. Apa perubahan-perubahan itu Pak? Jadi kami selama menggunakan teknologi laser mulai ada perkembangan, kolesterolnya mulai agak turun, gula darahnya turun, yang lain juga Tensinya, turun, Pak, tensinya yang juga tinggi. turun. Bapak masih ingat berapa angka-angkanya yang turun itu? Tadi Bapak bilang kolesterol, tensi sudah mulai terkendali. Padahal sebelumnya aduh berantakan. Ingat nggak Pak? Angkanya terus terang aja kalau angka berapanya lupa. Kalau tensi deh, tadi kan 200. iya. Sekarang berapa Pak? 137 tadi pagi. Wow, 137 itu Bapak rutin normal sekarang berarti. mengecek tensi itu Pak? Sebagai gaya Sebulan hidup. sekali. Sebulan sekali? Iya. Oke. Dan Jadi, kebetulan saya di rumah juga punya untuk tensi. Punya beli. bagus. Apalagi Pak yang berbeda di tubuh Bapak. Ini yang Bapak rasakan dulu deh. Sejak pakai teknologi laser secara rutin. Tidurnya nyenyak, badan sehat sampai usia dini 62 tahun, kondisi masih prima. Wow. Ya, tadi saya mendengar tekanan darah sekarang ada penurunan dari 200 yang sebelum menggunakan laser, sekarang sesudah menggunakan teknologi laser 137 ya Pak ya. Ya. Nah ini sudah ada tren penurunan, tetapi Bapak perlu perhatikan lagi Pak supaya bisa mencapai 120/80. Betul. Bisa ya Pak ya? Siap. Dengan upaya yang Bapak lakukan harus bisa 120/80 Pak ya. Harus bisa. Janji ya Pak? Ya, ya. Artinya pola hidup harus tetap diupayakan yang Ya. pola hidup sehat itu sendiri. Pemirsa, teknologi laser dipakai sangat simpel dan portable di pergelangan tangan kiri Anda. Seperti jam tangan tapi dipasang terbalik. Dengan dipasang di sana, teknologi laser ini akan menembus lapisan kulit kita dan sampailah ke pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah ini, teknologi laser akan meningkatkan produksi NO atau nitrate oxide yang fungsinya itu bisa melebarkan dinding pembuluh darah, melenturkan dan melancarkan aliran darah ke organ-organ vital kita. Dengan pembuluh darah yang melebar, tensi jadi menurun, Pak. Tekanan darah jadi tidak terlalu tinggi. Ya, masalahnya seiring dengan usia,
produksi NO atau zat yang tadi bisa melebarkan pembuluh darah tuh menurun, Pak. Nah, saat dia menurun, NO ini akan terjadi penyempitan pembuluh darah. Dari mulai umur 20-an 100% sampai 60 lebih, bisa tinggal 15%. Karena adanya pengerasan dinding pembuluh darah, apalagi Bapak ada hipertensi, jadi suka luka Pak dinding pembuluh darahnya. Kolesterol tinggi, masuklah kolesterol ke dinding tadi, sehingga menyempit pembuluh darahnya, Pak. Ya, jadi saat nitrik oxide menurun, suplai darahnya ke organ-organ vital jadi berkurang. Penumpukannya jadi lebih besar, peradangan juga terjadi sehingga tekanan darah meningkat. Saat teknologi laser bekerja dan menyinari kulit masuk sampai ke pembuluh darah, produksi NO ini ditingkatkan lagi, nitrik oxide tadi. Sehingga dengan optimalnya produksi nitrik oxide oleh tubuh, sirkulasi dan aliran darah menjadi lancar, suplai oksigen ke organ-organ terjamin, pembuluh darah tidak kaku lagi, plak peradangan berkurang, dan hasilnya tekanan darah menjadi terkontrol. Nah, jadi Bapak perlu nih distimulus lagi produksi NO dengan teknologi laser, karena ternyata tadi karena berkurang tensi Bapak jadi meningkat. Ya Pak, jadi tensi ini bisa terkendali dengan teknologi laser pemirsa, dan dengan tensi yang terkendali, tidak tinggi, tidak hipertensi, tentunya komplikasi bisa terhindari. Pemirsa, kalau kita berbicara, tadi Mbak Anita sudah menyinggung bahwa tensi yang tinggi akan menyebabkan luka pada dinding dalam pembuluh darah, apalagi ditambah dengan kadar kolesterol, gula darah, dan asam urat yang tinggi, yang dapat meningkatkan kekentalan darah, di mana ketika terjadi kekentalan darah, mudah terjadi gumpalan pada pembuluh darah atau yang disebut dengan trombus. Ini bisa terjadi pada pembuluh darah mana saja, misalkan pada otak, ini akan terjadi stroke, pada jantung akan terjadi serangan jantung, pada ginjal akan terjadi gagal ginjal. Nah, teknologi laser ini dapat membantu menguraikan gumpalan darah tadi sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Apabila aliran darah lancar, maka suplai oksigen dan nutrisi dapat tersampaikan ke organ vital sehingga organ vital tersebut dapat berfungsi dengan baik. Jadi pemirsa di rumah yang punya keluhan seperti Pak Jimin, di mana ada ngos-ngosan yang mana ini disebabkan karena gangguan pada pembuluh darah. Nah, selain itu ada hipertensi. Hipertensi adalah silent killer atau pembunuh nomor 1 yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Namun, ini bisa dikendalikan. Caranya yaitu dengan melakukan pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Saya masuk pada cara mendapatkan AccuLaser. Catat nomornya baik-baik, fotokan dengan ponsel Anda, atau Anda tekan tombolnya langsung sekarang juga lewat ponsel Anda. Hubungi kami secepatnya, dan izinkan tim call center dari Gogomall untuk melayani Anda. Pemirsa, Gogomall sebagai produsen dari AccuLaser tidak menyelenggarakan acara-acara besar semacam pameran atau events yang mana kami tidak pernah beritahu sebelumnya lewat program ini. Jadi kami mohon Anda tetap waspada terhadap upaya penjualan atau penawaran yang mengatasnamakan Gogomall, tetapi tidak dilakukan secara bertanggung jawab atau secara etis. Gogomall juga tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi kalau Anda mau mendapatkan AccuLaser, silakan telepon saja nomor yang muncul di layar kaca. Ada nomor WhatsApp-nya juga. Atau Anda mampir ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Take action segera. Gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogomall.
Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ada yang menarik perhatian kita atau bahkan mengagetkan kita ketika bicara fakta. Pemirsa, konsumsi obat kolesterol sembarangan meningkatkan gula darah. Mas Yo. Konsumsi obat kolesterol sembarangan. Sembarangan di sini adalah tidak tepat dosis, tidak sesuai anjuran dokter, dan tidak sesuai indikasi. Ini dapat meningkatkan kadar gula darah. Caranya bagaimana? Yaitu 3 mekanisme yang terjadi ketika konsumsi obat kolesterol secara sembarangan. Yang pertama adalah terjadinya gangguan pada sel beta pankreas, di mana sel beta pankreas ini berfungsi untuk mengeluarkan insulin. Kemudian yang kedua, terjadi penurunan sensitivitas insulin, di mana sel-sel ini tidak sensitif terhadap insulin. Yang ketiga, terjadinya resistensi insulin di mana tubuh kebal terhadap insulin. 3 mekanisme tersebut akan menyebabkan kadar gula darah yang meningkat ketika Anda konsumsi obat kolesterol secara sembarangan. Jadi ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum konsumsi obat kolesterol. Yang pertama adalah konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Tidak semua obat kolesterol ini bisa diberikan pada orang-orang yang kolesterolnya tinggi. Harus ada evaluasi terlebih dahulu karena obat kolesterol ini banyak jenisnya. Jadi ketika Anda kolesterolnya tinggi, ini butuh evaluasi oleh dokter untuk menentukan obat kolesterol mana yang cocok untuk Anda. Yang kedua, ketika Anda konsumsi obat kolesterol, juga harus cek kadar gula darah. Apakah ada peningkatan kadar gula darah Anda? Yang ketiga, jangan berpikir bahwa ketika dosisnya tinggi itu membuat kolesterol di darah Anda makin cepat turun. Tidak. Ketika dosis itu tinggi, yang ada adalah efek samping, di mana hal ini dapat menyebabkan gangguan pada hati, kemudian akan terjadi nyeri pada otot dan nyeri pada sendi. Jadi harus bijak-bijak dalam mengkonsumsi obat kolesterol. Mas Yo, terima kasih buat penjelasannya. Gak boleh sembarangan pemirsa konsumsi obat kolesterol, Apalagi Bang Coki, orang-orang yang merasa tekuknya tegang dan langsung kolesterol tinggi nih. Itu juga perlu cek dulu. Menyimpulkan sendiri tanpa tanya dengan ahlinya, Pak. Ini jadi pelajaran buat kita. Pak, saya dengar kan Bapak dulu aktifnya olahraga taekwondo. Bahkan Bapak tekuni sampai sabuk hitam ya Pak ya? Siap. Ya tapi Bapak bisa kena tensi tinggi, kolesterolnya juga berlebihan. Kelemahannya di mana ini Pak? Olahraga sih udah bagus. Boleh jujur ya Pak, harus ya. Apa masalahnya Pak? Kelemahannya saat masih dinas, kita kebanyakan seminar, apalagi di hotel bintang 5. Kulinernya luar biasa. Iya. Jadi maksud Bapak tidak bisa ditolak. Nggak bisa ditolak. Iya, nggak bisa ditolak. Maksudnya adalah kulinernya ini tidak terkontrol ya Pak ya? Betul. Makannya bebas. Apakah Pak Jimin pernah mengalami di mana aktivitas olahraga menjadi berkurang Pak? Drastis gitu? Ada momen seperti itu nggak? Dari yang Bapak dulu tekuni, taekwondo misalnya. Itu kan Bapak saya dengar tidak melanjutkan lagi di usia tua Pak? Saya taekwondo berhenti karena 98 saya kecelakaan di daerah Jawa Barat. Sehingga seluruh aktivitas olahraga sementara berhenti. Kecuali hanya jogging. Ya, saya rasa saya dapat sesuatu ini Mbak Anita, Mas Yo. Bahwa ada perubahan pola hidup. Karena kecelakaan. Tapi kemudian gaya hidupnya masih sama. Kulinerannya mewah istilah anak-anak sekarang. Itu yang menyebabkan tensi dan kolesterolnya tinggi. Benar sekali Bang Coki. Jadi pemirsa, orang yang dulunya rajin olahraga, tiba-tiba enggak olahraga. Bapak di sini Pak Jimin gara-gara kecelakaan. Ya, ada momentum, sesuatu momentum yang membuat
drop olahraga, itu badannya ini akan lebih ringsek daripada orang yang dari dulu nggak pernah olahraga. Bukan berarti jadi nggak usah olahraga aja ya, kalau begitu ya, nggak juga. Karena dulu nih badan Bapak kaya Pak, oksigen lancar, nutrisi semua lancar. Karena aliran darah yang lancar saat Bapak olahraga. Karena olahraga ini juga bisa melancarkan aliran darah tentunya. Karena demand saat itu meningkat dan Bapak bisa mensuplai dengan baik. Nah saat berhenti semuanya miskin Pak. Ya badan Bapak aliran darahnya berkurang, tambah kental karena nggak ada yang ngebakar. Sumber-sumber energi yang Bapak makan enak-enak tadi, kolesterol, gula darah, akhirnya darah menjadi kental, tensi akhirnya meningkat. Jadi olahraga, pemirsa dan Pak Jimin, ini bisa mengendalikan tensi dan juga bisa membakar kolesterol. Karena Bapak sekarang terbatas olahraganya. Nah jadi memang ada yang bisa kita tambahkan pemirsa untuk mendukung pola hidup sehat Pak Jimin. Teknologi. Disinilah teknologi laser bisa mendukung, kalau Anda sudah olahraga rutin, Bapak masih jogging ya sekarang ya, bagus ya 1 jam. Makanan dijaga, teknologi laser ini bisa membantu mengendalikan tensi dan juga menurunkan kadar kolesterol. Apa yang paling berkesan Pak selain daripada tadi Bapak bilang nilai kolesterol Bapak bisa turun drastis gitu. Ada lagi yang lain yang Bapak selalu ingat dan ceritakan kepada orang? Salah satu yang berkesan untuk menghindari stroke. Ya, betul Pak. Berarti masuk itu edukasinya ke Bapak. Ada satu lagi Pak yang membawa kebermanfaatan supaya kita juga terhindar dari penyakit komplikasi stroke misalnya. Yaitu pemanfaatan intranasal Bapak. Bapak sudah dengar kan intranasalnya? Sudah. Yang dimasukkan ke rongga hidung? Ya. Dipakai nggak Pak? Saya pakai yang dimasukkan dalam hidung itu kalau kepala kita lagi pusing, itu saya pakai. Kalau nggak pusing nggak dipakai? Kalau tidak pakai, kalau tidak pusing saya nggak gunakan. Prevention Pak, pencegahan Pak, jangan sampai sakit dulu. Jadi mulai sekarang Pak Jimin harus rutin ya Pak ya penggunaan intranasal ya Pak ya, karena pada dasarnya aliran darah di area kepala terutama di otak ini juga harus lancar Pak. Nah, ketika terjadi sakit kepala ini disebabkan karena aliran darah di area kepala tidak lancar. Nah, intranasal ini dapat membantu dalam mengatasi sakit kepala. Intranasal adalah ekstensi dari teknologi laser yang ada di pergelangan tangan dan ini merupakan satu kesatuan. Jadi harus digunakan bersamaan, ya. Kemudian ketika Anda menggunakan intranasal di area hidung, di rongga hidung ini, dia akan mempelancar aliran darah di area kepala. Kemudian aliran darah di area otak juga akan dilancarkan. Nah ini manfaatnya banyak pemirsa. Dapat mencegah stroke, benar tadi Pak Jimin bilang. Kemudian dapat membantu pemulihan pasca stroke. Kemudian bagi Anda yang sering sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, ini dapat terbantu pemulihannya. Kemudian tadi juga Mbak Anita sudah menyinggung tentang produksi nitrik oxide. Di dalam pembuluh darah di area otak juga diproduksi nitrik oksidnya karena nitrik oksid berfungsi untuk neuroprotektor, melindungi sel-sel otak sehingga dapat mencegah demensia atau kepikunan. Kemudian ini bagi ibu-ibu atau wanita di rumah. Intranasal juga akan meregenerasi sel-sel yang ada di area wajah sehingga ketika menggunakan intranasal wajahnya makin cerah. Nah pemirsa di rumah, bagi Anda yang sudah mempunyai teknologi laser, tetap digunakan rutin sehari 2 kali pagi dan malam hari. Dan jangan lupa menggunakan ekstensinya yaitu intranasal sehingga kesehatan Anda menjadi lebih optimal. Inilah perubahan-perubahan yang dialami oleh Pak Jimin. Pak Jimin, sebelum Bapak pakai teknologi laser, pernah ada momen Bapak mencapai tensi paling tinggi. Berapa saat itu Pak? 200. 200 pemirsa. Dan itu dirasakan sangat tidak nyaman di tubuhnya sampai ngos-ngosan. Tapi setelah pakai teknologi laser, rata-rata sekarang tensi berapa? 137, 140. Pak, satu penurunan yang trennya jelas. Kemudian Bapak juga sempat mengalami dulu kurang tidur ya. Terganggu kualitasnya. Betul ya Pak? Betul, ya? betul. Nah sejak pakai laser secara rutin, apa perubahan yang Bapak alami? Saya kalau setelah menggunakan teknologi laser secara rutin, pelor Pak. Kalau nempel molor. Dan terakhir ini pemirsa, dulu sebelum pakai laser, kolesterol dan gula darahnya berapa Pak? Bandingkan dengan setelah Bapak pakai laser. Gula darahnya 180 dulunya. Ya. Kolesterolnya? Kolesterol 100 di atas 200. Di atas ya. 200. Perubahannya turun drastis setelah menggunakan teknologi secara rutin. Ya. Secara rutin dan teratur.
normal. Sekarang normal, ya, Pak? Normal. Sudah di kadar yang normal. Bagus sekali. Bapak sudah berusaha untuk menceritakan apa yang Bapak alami. Itulah apa adanya pemirsa narasumber kami. Sehat selalu Pak Jimin. Demikian juga doa kami untuk Mbak Anita sama Terima Mas kasih, Yo Bang Coki. yang sudah selalu setia mendampingi pemirsa. Anda gunakan secara rutin, maka IQ Laser akan membantu tubuh Anda untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya supaya Anda dan saya yang menggunakannya tidak kena penyakit komplikasi berbahaya. Seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Ketika pertanyaannya bagaimana caranya mendapatkan IQ Laser, silakan telepon kami. Nomor WhatsApp yang kami munculkan di layar televisi adalah nomor resmi, jalur aman bagi Anda untuk mendapatkan IQ Laser. Dan pemirsa, kami ingin ingatkan kembali bahwa Gogomall sebagai produsen IQ Laser tidak mengadakan acara-acara semacam pameran atau event besar di luar sana tanpa pemberitahuan melalui program ini ataupun lewat media sosial Gogomall yang resmi. Dan satu hal lagi, Gogomall juga tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi kami mohon kewaspadaan Bapak dan Ibu, para pemirsa semuanya agar tetap sadar dan jangan sampai menjadi korban penipuan. Apalagi yang terakhir tadi saya sebutkan. Produk IQ Laser atau dokter laser yang resmi, asli, bergaransi, bermanfaat, itu bisa Anda dapatkan hanya lewat jalur ini. Nomor telepon yang tersedia di layar kaca. Dan ketika Anda berkunjung ke kantor pusat di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, take action segera untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Memang saya pernah, tekanan darah saya itu lebih dari 160. Tadinya 160 bisa turun, 130, 122, 120. Terima kasih teknologi laser. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan IQ Laser. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.